Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil ghaffar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad al-Mustafa al-Mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar. Salatan wa salaman daimaini ala ta'aqubil layali wan nahar. Amma ba'd. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat jamaah salat subuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini masih di bulan Rajab, bulan istighfar, kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan bisa istiqamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bersabda, qala iblis la abrahu aghwi ibadaka ma dumta arwahukum fi ajsadihim. Iblis berkata, iblis mengatakan, aku akan menyesatkan hambamu ya Allah selama roh mereka ada di badannya. Aku akan menyesatkan hamba-hambamu selama mereka masih hidup. Ya, jadi iblis sesumbar seperti itu. Faqala, maka Allah menjawab, wa izzati wa jalali la azalu aghfiru lahum mastaghfaruni. Demi kemuliaanku iblis, aku juga tidak akan henti-hentinya mengampuni hamba-hambaku selama mereka beristighfar kepadaku. Jadi iblis bersesumbar selalu akan menyesatkan manusia selama manusia ini masih hidup. Akhirnya oleh Allah dijawab dengan bersumpah, bahkan Allah, aku pun juga iblis akan selalu mengampuni mereka selama mereka mau beristighfar. Maka mari kita tabarruk dari kitab Al-Fadhil Mukhtarah ini. Qala al-musannif Al-Habib Ali bin Hasan Baharun mata'anallahu bituli hayati syarifah wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin. Al-istighfar. Ja'a rajulun ilal imam Hasan al-Basri radhiyallahu anhu faqala, ya taqiyaddin inna sama lam tumtir. Ada seorang laki-laki datang kepada Imam Hasan al-Basri. Ini seorang ulama besar, seorang tabi'in besar. Didatangi seorang laki-laki mengadu curhat kepada Imam Hasan al-Basri. Wahai Imam Taqiyuddin, wahai Imam Taqiyuddin, ya, julukannya Imam Hasan al-Basri, sesungguhnya langit tidak mau menurunkan hujan, padahal ini sudah waktunya hujan. Faqala lahul Hasan, maka Imam Hasan Basri menjawab, istaghfirillah, beristighfarlah kepada Allah, minta ampunlah kepada Allah. Thumma ja'ahu rajulun akhar faqala ya Taqiyuddin ashku al-faqrah. Suatu ketika ada jamaah datang lagi seorang curhat juga, wahai Imam Taqiyuddin, aku ini kok fakir terus ya, padahal aku ini kerja sudah giat ya. Akhirnya dijawab oleh Imam Hasan Basri, faqala lahu istaghfirillah, beristighfarlah kepada Allah. Tsumma ja'ahu salisun,
Faqala lahu ya Taqiyuddin imraati aqirun la talid. Wahai Imam Taqiyuddin, wahai Imam Hasan Basri, istriku ini kok gak mau hamil. Padahal aku ini menikah sudah bertahun-tahun. Akhirnya oleh Imam Hasan Basri dijawab, faqala lahu istaghfirillah. Beristighfarlah kepada Allah. Jadi orang yang ketiga datang curhat istrinya yang tidak hamil-hamil. Padahal sudah bertahun-tahun menikah. Akhirnya oleh Imam Hasan Basri diberikan solusi perbanyak istighfar. Thumma ja'a ba'da dzalika man qala lahu ya Taqiyuddin ajadbatil ardu falam tumbit. Ada lagi orang setelah itu, berarti orang keberapa? Keempat. Wahai Imam Hasan Basri, ajdabatil ardu, bumi saya kok gersang. Sawah saya itu gersang. Kalau ditanamin tidak subur. Faqala lahu istaghfirillah. Maka dijawab oleh Imam Hasan Basri, beristighfarlah kepada Allah. Thumma ja'ahu ba'da dzalika man qala lahu ya Taqiyuddin jaffal ma' fil ardi. Datang lagi orang yang keberapa sekarang? Kelima ya. Curhat jaffal ma' fil ardi. Wahai Imam Taqiyuddin, sekarang ini bumi kering. Sumur saya habis. Dan di kampung saya juga banyak yang sumurnya sat. Faqala lahu, maka dijawab oleh Imam Hasan Basri, istaghfirillah. Istighfarlah kepada Allah. Faqala al-jalisun lil Hasan al-Basri, ajibna laka ya Hasan. Aw kullama ja'aka syakin qulta lahu istaghfirillah. Akhirnya orang yang duduk di samping Imam Hasan Basri ya, jamaahnya atau tamu-tamu yang lain, ada yang tanya, memberanikan diri. Wahai Imam Hasan Basri, saya itu heran kepada Anda. Setiap orang mengadu, setiap orang curhat kepada Anda, kenapa Anda bilang suruh istighfar? Apa enggak ada solusi lain selain itu? Faqala lahum al-Hasan, maka dijawab oleh Imam Hasan Basri, awama qara'tum qawlahu ta'ala faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannat وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Dijawab oleh Hasan Basri, loh kamu belum baca ayat Al-Quran. Di Quran telah diterangkan ceritanya Nabi Nuh. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, faqultu astaghfiru rabbakum. Beristighfarlah kalian kepada Tuhan kalian. Innahu kana ghaffara. Tuhan kalian itu sungguh Adzat yang maha pengampun. Kalau kalian memperbanyak istighfar, yursilis sama, Allah akan mengirimkan hujan, alaikum midrara, akan mengirimkan hujan yang lebat. Wa yumdidkum bi amwal, dan Allah akan memperbanyak harta. Wa banin, dan akan diberikan anak-anak. Akan diberikan rezeki keturunan. Wa yaj'al lakum jannat, dan Allah akan menjadikan bagi kalian kebun-kebun. Kebunnya, sawahnya akan dibuat subur oleh Allah. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan menjadikan bagi kalian sungai-sungai yang airnya mengalir. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi Imam Hasan Basri itu menjawabnya tidak ngawur ya. Itu ada dalilnya dari Al-Quran bahwa istighfar itu adalah solusi ya. Solusi dari segala permasalahan. Allahumma shalli ala Muhammad.
Qala ba'dul arifin, sebagian ahli ma'rifat berkata, min anfa'il adhkar li ahli hadzal zaman bil khusus al-iktsar minal istighfar wa minas salati wassalami 'alan nabiyil mukhtar. Ini dikutip dari kitab An-Nafaisul Alawiyah fil Masaili Sufiyah, karangan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, bahwa sebagian ahli ma'rifat berkata, min anfa'il adhkar, zikir paling manfaat, ya, li ahli hadzal zaman, untuk orang zaman ini, ya, zaman yang banyak fitnah, zaman yang banyak maksiat. Ini bil khususnya, ya. Jadi sebenarnya zikir yang paling manfaat mulai dulu, tapi khususnya zaman ini, zaman yang banyak dosa, zaman yang banyak fitnah, itu adalah yang pertama al-iktsar minal istighfar, memperbanyak istighfar. Yang kedua, wa minas shalah wassalam ala nabiyil mukhtar. Yang kedua adalah memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW al-mukhtar, yang terpilih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membukakan hati kita untuk beristighfar kepada Allah ketika kita melakukan kesalahan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dan kelak di akhirat kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Nabiyuna al-amirun nahifana ahadun abarwa fi qawli la minhu wa la na'ami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal amwali muqtahami.